Hai, selamat bertemu kembali dalam pembahasan dasar-dasar pengauditan. Pada kali ini kita akan membahas tentang bukti audit dan dokumentasi audit. Saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Seperti kita ketahui, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus mengumpulkan bukti-bukti audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, dalam standar audit seksi 500 disebutkan bahwa segala informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan sebagai dasar memberikan opini auditor itu adalah bukti audit. Nah, dari manakah sumber bukti audit itu? Audit atau sumber bukti audit itu berasal dari catatan akuntansi. Ya, catatan akuntansi, jurnal, buku besar, buku pembantu, atau catatan-catatan akuntansi lainnya yang mendukung laporan keuangan, atau bisa juga berasal dari sumber-sumber lainnya, baik dari internal maupun eksternal klien. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa bukti audit ini diperoleh auditor dengan melakukan prosedur audit. Dan dalam seksi 500 itu disebutkan juga, auditor harus merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tujuan keseluruhan dari audit atas laporan keuangan adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Nah, untuk memperoleh keyakinan memadai, maka auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam rangka menurunkan risiko audit. Nah, perhatikan bukti yang cukup, berarti ada kecukupan bukti dan bukti yang tepat. Kita perhatikan apa yang dimaksud dengan kecukupan bukti. Kecukupan bukti berapa banyak bukti yang harus diperoleh atau kuantitas bukti audit. Apakah bukti audit yang banyak itu bagus? Nah, kecukupan bukti ini perlu dipertimbangkan auditor dan ketepatan bukti. Ketepatan bukti berkaitan dengan bukti yang relevan dan bukti yang andal. Perlu juga Anda perhatikan bahwa bukti audit itu bersifat kumulatif. Artinya ketika menyimpulkan audit, auditor tidak boleh menyandarkan dirinya hanya kepada satu bukti audit. Ya, bersifat kumulatif. Nah, kita membahas dulu tentang kecukupan bukti audit. Berapa banyak bukti yang diperlukan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai? Itu pertanyaannya. Nah, berapa banyak itu ditentukan oleh penilaian auditor atas risiko salah saji material. Artinya, semakin tinggi risiko, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Ingat, semakin tinggi risiko audit, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Kemudian kualitas bukti itu. Semakin baik kualitas dari bukti audit, maka semakin sedikit bukti yang dibutuhkan. Jadi bukan berarti bukti yang banyak itu lebih bagus, tidak. Itu tergantung dari risikonya dan kualitas buktinya, ya. Nah, kemudian pemerolehan bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit. Ya. Bukti audit yang semakin banyak tidak bisa mengompensasi buruknya kualitas bukti audit. Kita berikutnya beralih ke ini, ketepatan bukti audit. Pertama kita membahas tentang relevansi bukti audit. Informasi yang digunakan sebagai bukti audit harus relevan terhadap tujuan prosedur audit dan asersi manajemen. Bukti audit yang diperoleh harus relevan dengan asersi manajemen tujuan prosedur auditnya. Contohnya begini, bukti yang relevan. Misalnya, auditor ingin meyakinkan tentang asersi kelengkapan dalam siklus penjualan. Nah, tentunya tujuannya adalah menguji apakah seluruh transaksi penjualan yang sah telah dicatat serta dinilai dan disajikan pada periode yang tepat. Artinya, seluruh transaksi penjualan yang sah itu telah dicatat. Tidak ada lagi yang tidak dicatat. Berarti ini terkait dengan
kurang saji, ya, terkait dengan kurang saji, ya. Kemudian tentunya dengan tujuan ini, maka tentu dia harus merancang prosedur yang tepat sehingga dapat diperoleh bukti yang relevan. Misalnya, lakukan sampling atas dokumen transaksi penjualan, periksa kesesuaian faktur dengan dokumen pendukungnya, dan telusuri ke jurnal dan buku besar. Tentunya ini adalah dengan melakukan tracing, gitu ya, bukan vouching. Kalau vouching agak relevan lagi. Atau malahan prosedur auditnya melakukan pemeriksaan fisik atas dokumen, ini juga tidak relevan. Ini yang disebut dengan relevansi. Atau melakukan pengujian pisah batas. Nanti pasti akan diperoleh bukti audit atas transaksi penjualan dari dokumentasi faktur maupun dari jurnal buku besar. Inilah yang disebut dengan relevan bukti. Jadi antara asersi tujuan audit dengan prosedurnya itu harus relevan sehingga diperoleh bukti yang andal, ya, tepat. Nah, ketepatan bukti yang lain ini, bukti yang tepat adalah bukti yang andal. Jadi ada bukti yang memiliki keandalan lebih tinggi dan ada yang keandalan rendah. Kita lihat bukti yang memiliki keandalan paling tinggi adalah bukti yang dihasilkan pihak eksternal dan langsung dikirimkan kepada auditor. Misalnya surat konfirmasi, gitu ya. Dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Itulah bukti yang paling andal. Keandalan yang lebih rendah berikutnya, dokumen dihasilkan pihak eksternal, namun tidak langsung ke auditor, disimpan oleh klien, misalnya faktur penjualan. Atau, bukan faktur penjualan, faktur pemasok, maksud saya, ya. Kemudian, dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Misalnya, ini faktur penjualan, ya, dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Dan yang paling rendah keandalannya adalah dokumen yang dihasilkan secara internal, tapi sirkulasinya juga internal. Ya, jadi perhatikan keandalan buktinya. Seharusnya auditor memperoleh bukti yang andal sesuai dengan tujuan auditnya. Jadi jangan pula dicari-cari. Itu harus sesuai dengan tujuan audit dan prosedur audit yang dilakukan. Sedapat mungkin, untuk mendukung keyakinan memadai, maka auditor harus mencari bukti yang lebih andal. Nah, berikutnya, ini, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor, misalnya melalui observasi dan surat konfirmasi, itu jauh lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Ya, misalnya permintaan keterangan. Kemudian, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik atau media lainnya itu lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara lisan. Itu ya. Kemudian bukti audit yang berupa dokumen asli, tentunya ini lebih andal dari bukti audit yang diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksimile atau dokumen yang sudah difilmkan, sudah diproses oleh klien. Ya. Jadi sedapat mungkin auditor memperoleh bukti yang paling andal. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas dokumentasi audit. Ini dibahas dalam standar auditing seksi 230. Baik, apa yang dimaksud dengan dokumentasi audit? Dokumentasi audit itu adalah semua prosedur audit, bukti audit yang dilakukan, ya, prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang relevan, kesimpulan yang ditarik auditor untuk setiap sesi audit itu terkumpul dalam dokumentasi audit. Ingat, auditor wajib menyusun dokumentasi audit dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan. Jadi tidak mungkin auditor melakukan audit laporan keuangan tapi tidak melakukan dokumentasi. Dokumentasi audit ini sering juga disebut dengan kertas kerja, ya. Sering disebut dengan kertas kerja audit. Nah, apa tujuan dokumentasi? Tujuannya adalah sebagai bukti bahwa tujuan keseluruhan audit adalah memperoleh keyakinan yang memadai telah tercapai. Ini juga sebagai bukti bahwa audit telah direncanakan oleh auditor dan dilaksanakan sesuai dengan standar auditing
dan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita mau melihat bahwa tujuan keseluruhan audit telah dilakukan, bahwa telah direncanakan atau dilaksanakan sesuai dengan standar auditing, maka pergilah memeriksa dokumentasi audit. Begitu ya. Jadi boleh dikatakan dokumentasi audit ini adalah pertanggungjawaban auditor terhadap pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar auditing. Itu ya. Nah, tujuan tambahannya membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, karena dengan dokumentasi audit, tim perikatan bisa termasuk mempelajari dari dokumen atau arsip permanennya, ya. Kemudian membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan menyupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan. Kemudian juga memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Jadi seperti saya katakan tadi, dokumentasi audit itu adalah pertanggungjawaban auditor. Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Kemudian memungkinkan dilaksanakan penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu, dan memungkinkan dilaksanakan inspeksi oleh pihak eksternal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku. Jadi kalau Anda sebagai auditor, buatlah dokumentasi audit yang memang sudah sesuai dengan standar auditing dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah wujud pertanggungjawaban auditor dalam melaksanakan audit. Nah, isi dan pengelolaan dokumentasi audit, biasanya setiap kantor akuntan publik itu memiliki cara tersendiri untuk membuat dokumentasi audit, ya, untuk membuat dokumentasi audit. Tapi secara garis besar, dokumentasi audit itu ada arsip permanen dan ada arsip audit berjalan. Ya, secara garis besar itu dia. Kemudian, apa arsip permanen? Arsip permanen ini adalah arsip audit yang bisa dipakai untuk beberapa kali audit untuk klien yang sama. Jadi bisa digunakan berkelanjutan. Ya. Kemudian arsip tahun berjalan itu adalah arsip pelaksanaan audit tahun itu saja. Ya, hanya untuk tahun itu. Jadi misalnya kalau tahun ini satu arsip audit tahun berjalan, tahun depan juga dibuat lagi. Tapi kalau arsip permanen itu bisa dipakai untuk beberapa periode audit. Kalau ada perlu ditambahkan, tambahkan saja. Itu yang disebut dengan arsip permanen. Ya, biasanya arsip permanen ini, dan bukan tidak terbatas hanya sama ini saja ya, bisa ditambah yang lain. Tapi biasanya arsip permanen itu isinya adalah ekstrak atau salinan dari dokumen perusahaan yang tetap penting. Misalnya statuta organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, perjanjian obligasi, kontrak-kontrak gitu ya. Yang memang mungkin multi-year ya, dibutuhkan juga kontraknya gitu ya. Atau obligasi, tentunya perjanjian obligasi itu bisa bertahun-tahun. Jadi berguna untuk beberapa periode audit. Analisis dari akun-akun tahun sebelumnya yang terus menjadi penting bagi auditor. Informasi terkait pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Ini penting juga karena ini digunakan untuk setiap tahun sebagai basis untuk memulai pengauditan. Bagan organisasi, diagram alir, kuesioner, dan informasi pengendalian internal lainnya. Bukan berarti tidak berubah. Kalau berubah berarti diganti. Tapi biasanya dokumen-dokumen ini berlaku untuk beberapa periode. Kemudian hasil prosedur analisis dari tahun-tahun sebelumnya. Di antara data tersebut misalnya rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan saldo total atau saldo menurut bulan untuk akun yang dipilih. Jadi arsip permanen itu bisa saja ada yang beda, tapi pada umumnya arsip permanen itu ini ya. Kemudian arsip tahun berjalan, biasanya program audit. Program audit itu terdiri dari prosedur audit, tujuan audit gitu ya. Kemudian di situ juga dalam program audit ada kapan dilakukan, siapa yang melakukan, siapa yang mensupervisi, itu isi program audit. Biasanya itu arsip tahun berjalan. Kemudian informasi-informasi umum terkait dengan audit tahun berjalan, ya. Kemudian kertas kerja neraca dan kertas kerja rugi laba sering disebut working trial balance, yang didukung oleh schedule induk atau sering disebut lead schedule.
kemudian schedule pendukung, misalnya hasil analisis, surat konfirmasi, daftar uji perhitungan misalnya, korespondensi tentang hal-hal yang signifikan. Kemudian tentunya yang terakhir, ikhtisar penyesuaian dan reklasifikasi yang diusulkan. Ini arsip tahun berjalan pada umumnya. Misalnya begini, laporan keuangan, laporan posisi keuangan, nanti dibikin kertas kerja neraca dan kertas kerja rugi laba. Kemudian kertas kerja neraca itu dibuat lead schedule-nya. Ya. Ini contoh dari kertas kerja kas dan piutang, ya. Kertas kerja kas dan piutang. Oh, mohon maaf, ini kertas kerja working trial balance tadi. Kemudian ini ada referensinya. Saldo sebelum audit diisikan. Kalau ada nanti penyesuaian, ini diisi setelah audit selesai dilakukan. Dan saldo setelah audit. Jadi pada saat awalnya kertas kerja ini working trial balance ya. Yang ini working trial balance, tapi ini untuk neraca. Contohnya. Nah, misalnya dibuat schedule induk piutang. Berarti nama schedule-nya adalah B. B ini pindah ke sini ya. B. Kemudian mau dibikin schedule tambahan untuk piutang dagang. Misalnya apa sih rinciannya? Dibuat schedule pendukung dengan surat konfirmasi untuk mendukung misalnya piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Referensinya dibuat lagi. Jadi kertas kerja yang bagus itu harus ada referensi. Dan referensi ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Jadi bisa saling menunjuk. Begitu ya, ini contoh kertas kerjanya. Nah, kertas kerja ini bisa dibikin secara elektronik. Ya, bisa dibikin Excel atau program komputer gitu ya. Nah, bisa juga yang paling sederhana itu adalah dengan secara manual ya, tertulis. Ya, namun sekarang dengan program komputer yang sangat banyak, ini kertas kerja ini bisa dibuat dengan program komputer. Nah, ingat ketika membuat arsip tahun berjalan ini ya, setiap file audit harus berisi nama klien. Harus berisi nama klien, jadi harus ada judulnya, periode auditnya kapan, judul atau deskripsi kertas kerja, jangan pula tidak berkepala, tidak ada judulnya, kemudian inisial dari pembuat, tanggal kertas kerja, dan kode indeksnya. Nah, dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang. Dokumentasi audit yang lengkap harus mengindikasikan prosedur audit yang dilakukan melalui pernyataan atau deskripsi tertulis, kemudian tulislah inisial nama dan paraf di program audit sebagai tanda prosedur tersebut telah dilaksanakan. Kemudian ingat, kertas kerja yang baik biasanya ada notasi dalam bentuk tick mark. Tick mark itu tulisan cepat menandakan bahwa prosedur audit itu telah dikerjakan, itu nampak di kertas kerja. Kemudian dokumentasi audit bisa juga dilengkapi dengan schedule pendukung, misalnya surat konfirmasi, dokumen permintaan keterangan, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi audit harus dilengkapi kesimpulan untuk setiap segmen audit yang dilaksanakan. Oke, ini tentang audit tahun berjalan. Nah, kepemilikan. Siapa sih yang memiliki kertas kerja atau dokumentasi audit? Ingat, yang memilikinya adalah kantor akuntan publik. Namun, kantor akuntan publik, walaupun dia memilikinya, dia harus menjaga kerahasiaan informasi yang ada di kertas kerja. Dan boleh diungkapkan kalau diizinkan oleh klien dan diminta oleh hukum pengadilan. Nah, ini pengumpulan dokumentasi audit. Ini jelas ada di SA atau standar auditing, bahwa batas waktu proses pengumpulan dokumentasi audit final tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor itu adalah tanggal kapan pekerjaan lapangan terakhir dilaksanakan oleh auditor. Jadi 2 bulan dari situ maksimal terakhir pengumpulan kertas dokumentasi audit. Nah, batas waktu penyimpanan, berapa lama dokumentasi audit harus disimpan oleh kantor akuntan publik? Standar auditing mengatur 5 tahun. Sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas atau atas laporan keuangan konsolidasian. Demikianlah pembahasan kita tentang bukti audit dan dokumentasi audit. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi Anda memahami tentang bukti audit dan dokumentasi audit.